Assalamualaikum, halo semua. Hari ini aku bakalan sharing pengalaman aku melahirkan normal sampai harus diinduksi 4 kali. Nah, awalnya aku ini kan ikut program hamil. Kemudian di buku pink ini kita kan wajib punya buku pink ini. Nah, di buku pink ini HPL aku atau hari perkiraan lahir itu tanggal 10. Nah, di sini kan beda-beda HPL-nya. Kalau yang terakhir ini tanggal 19 bulan 6. Terus tanggal 10, tanggal 14, tanggal 12, tanggal 17, 18. Ini tanggal 21, tanggal 26. Jadi kan beda-beda. Cuma yang dari hitungan bidan pertama kali aku periksa, prediksinya itu tanggal 25 bulan 6 2019. Nah, singkat cerita, waktu itu aku sudah mau lahiran. Tanggal 10 itu belum ada tanda-tanda sama sekali. Tanggal 12 juga nggak ada, 14 juga nggak ada. Kemudian di hari Jumat sebelum tanggal 25, hari Jumat habis subuh itu aku pendarahan. Nah, habis itu karena kita kan takut ya kalau terjadi apa-apa. Akhirnya aku sama mertua aku itu diantar ke bidan. Setelah ke bidan diperiksa, ternyata aku bukaan 1 tapi masih rapat. Akhirnya disuruh pulang. Nanti kalau memang sudah 5 menit sekali perutnya sakit, 5 menit sekali perutnya sakit, itu disuruh balik lagi. Nah, akhirnya aku pulang. Nyampe di rumah aku memang sampai siang itu nggak ngerasain apa-apa. Sampai mertua aku tanya, rasanya gimana? Sudah useng-useng. Useng-useng itu apa? Aku juga nggak pernah tahu kan, karena kan baru pertama kali hamil. Nah, setelah itu aku ditemenin sama sepupu aku sampai siang sampai sore. Nah, di situ juga sepupu aku kan kalau orang desa juga percaya doa dari kiai itu diminta air minum dari kiai yang mungkin sudah ada doanya ya, itu juga nggak gimana-gimana, nggak ngefek gitu. Hari Jumat malam itu sepupu aku yang satunya lagi itu manggil Mbah Dukun, maksudnya Mbah Dukun bayi, orangnya sudah pengalaman nangani bayi-bayi gitu. Dipanggil terus dicek perut aku, kalau ini besok kayaknya belum lahir deh, soalnya posisinya juga belum mapan. Nah, akhirnya hari Sabtu itu semua orang juga sudah panik ya, karena kan memang menunggu hamil ini kan juga lama, otomatis sangat diharapkan. Nah, hari Sabtu itu juga aku nggak ngerasain apa-apa, ya biasa aja, cuma masih pendarahan sampai aku pakai pembalut. Nah, hari Sabtu di rumah mertua aku semua pintu lemari kamar, lemari depan, jendela, kemudian kalau di rumah kan ada gentong, nah itu juga dibuka, katanya biar pembukaannya lancar. Hari Sabtu itu juga nggak ada reaksi apapun. Lagi-lagi aku diminta orang tua aku itu minta omben-omben juga sama kiai. Itu sekitar jam 10 aku minum lagi, itu juga nggak ngefek apa-apa, aku nggak ngerasain apapun. Jadi cuma ya nggak ngerasain apa-apa, tapi tetap pendarahan kayak pendarahan orang mens. Aku juga minum karena kan ya siapa tahu doa orang pintar itu bakalan ngelancarin juga, jadi aku minum. Itu pagi jam 10. Habis itu sorenya mertua aku juga minta kiai yang di situ juga sudah terkenal itu sama air garam. Air garamnya banyak, jadi aku sampai keasinan gitu. Akhirnya hari Minggu itu juga belum ada reaksi apa-apa, tapi aku nggak ke bidan lagi karena kan katanya kalau lahiran pertama memang kan agak lama, jadi aku nyantai aja. Cuma orang-orang kan juga sudah pada panik karena kan sudah pendarahan. Hari Minggu aku nggak ngerasain apa-apa, cuma kan aku sudah mulai takut karena kan sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah 3 hari.
Tapi aku masih nyantai di dalam hati kecilku, mungkin karena pertama kali jadi ya normal kayak gitu. Tapi tetangga-tetangga aku tuh pada nanyai, kok nggak keluar-keluar, nanti takutnya ketubannya pecah, bayinya nanti takutnya minum ketuban. Nah, di situ ada tetanggaku juga yang pernah induksi. Jadi dia ngomong ke aku, nggak apa-apa kalau misalkan belum lahir, HPL-nya kapan? Itu tanggal 25 hari Sabtu. Tanggal 25 itu hari Selasa. Hari Minggu akan ngomong sama tetanggaku itu. Nggak apa-apa, aku dulu juga diinduksi karena kelewat sampai 25 hari atau hampir 1 bulan. Tapi anaknya itu sudah terlanjur minum air ketuban jadi hitam, akhirnya diharuskan operasi. Nah, yang induksi nggak operasi deh, yang induksi itu akhirnya melahirkan normal, cuma minum air ketuban, anaknya itu minum air ketuban jadi sudah hitam. Jadi orang tuanya pulang, anaknya masih di rumah sakit. Terus hari Seninnya, hari Minggu aku masih biasa aja ya, nggak ngerasain apa-apa. Terus hari Seninnya, Senin pagi itu kayak sudah kayak rasanya orang dilepen mens itu, tapi nggak sering, cuma ya nggak sakit banget, biasa aja. Maksudnya sakitnya tuh ya sakit kayak orang senep. Terus habis itu aku siang WA teman aku tanya, Mbak, dulu lahiran anak pertama gimana? Katanya dia juga sampai 5 hari pendarahan, cuman lagi-lagi air anaknya juga minum air ketuban, diharuskan operasi. Nah, terus mbak kosku itu bilang kalau bisa langsung periksa ke bidan lagi, takutnya kan nanti anaknya terlanjur minum air ketuban, kan kasihan. Akhirnya Senin malam itu karena aku juga sudah takut, aku sama suami aku balik lagi ke bidan. Nah, di situ dicek, kan disuruh miring ke kiri. Sudah miring ke kiri, pakai detak jantung yang biasanya kita datang langsung diperiksa. Dicek pertama awalnya itu jantungnya ada di kiri. Nah, setelah di kiri kok hilang, tiba-tiba tak hilang. Akhirnya aku disuruh miring ke kiri lagi, agak lama. Dicek lagi. Nah, posisinya detak jantungnya itu malah pindah ke bawah. Seharusnya kata bidan ya, kalau sudah mau melahirkan itu posisinya nggak akan mungkin berubah. Nah, itu posisi anak aku katanya berubah. Dicek lagi, kok pindah. Terus aku disuruh miring lagi, itu sampai 15 menitan. Disuruh miring lagi, kalian tahu, dicek detak jantungnya nggak ada, 0 di alatnya. Aku dikasih tahu itu alatnya bener-bener detak jantungnya langsung 0. Gimana, aku gak panik? Jadi aku sama suami aku juga sudah panik, masa kita sudah berusaha tinggal melahirkan aja ternyata harus seperti ini kan. Terus akhirnya Bu bidan bilang ke suami aku ini harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu ada 2 pilihan, jadi rumah sakit khusus ibu dan anak sama rumah sakit yang satunya swasta. Cuma ibu bidannya itu menyarankan yang di rumah sakit swasta karena penanganannya cepat dan dokternya juga sudah kenal sama ibu bidannya. Itu dokternya langsung di WA, kita langsung disuruh ke sana. Itu kira-kira jam 9-an. Pertamanya aku nggak panik ya, suami aku pulang manggil mertua, kemudian beri aku datang, sepupu aku juga datang, Pak Deku datang, semuanya bilang sabar yo, sabar yo. Awalnya aku nggak nangis karena mereka datang dan bilang sabar, sabar, aku ikut nangis karena kan aku juga ikut panik ya. Sebenarnya aku juga ya sedih, cuma nggak sampai nangis, tapi karena orang banyak ke situ ya, terus bilang sabar, sabar, itu aku juga langsung nangis. Semuanya juga pada nangis kan, karena kan nggak ada detak jantungnya, takutnya kan ada apa-apa. Akhirnya langsung aku dibawa ke rumah sakit. Nyampe sana kira-kira jam 10-an, langsung dicek, dak, kalian tahu jantungnya langsung ada detak jantungnya. Mungkin alat dari ibu bidan atau gimana aku juga nggak tahu, pokoknya nyampe rumah sakit atau anaknya yang minta jalan-jalan juga nggak tahu, cuma nyampe sana memang detak jantungnya langsung normal. Gimana mbak detak jantungnya? Oh normal.
dan aku ditensi. Biasanya aku tensi itu 90/100, nyampe sana tensiku 140 gara-gara aku ketakutan. Akhirnya perawat itu nggak tahu ya perawat apa bidan, pokoknya yang nanganin aku pertama kali itu bilang nanti ditensi lagi, karena kan memang mungkin karena aku ketakutan jadi darahku nggak normal. Nah nyampe sana suami kan ngurusin administrasi, jangan lupa ya teman-teman bawa KTP, bawa buku pink ini juga. Nah untuk kelengkapannya di sana pertama kali ketika masuk itu langsung disuruh lepas celana dalam, kemudian diminta jari atau penutup sarung juga bisa nanti buat proses melahirkan. Nah sampai sana jam 10 aku di tensi, habis itu nggak tahu perawatnya itu nyatet kayak pekerjaanku apa, penghasilannya berapa, ditanyai alamatnya di mana, terus dicek itu aku pembukaan 3 tapi masih rapat. Nah aku diinduksi pertama kali itu jam 10 karena aku diajak ngobrol ya sambil induksinya kan dari alat kelamin, diajak ngobrol. Aku tuh nggak ngeh kalau setelah diinduksi itu nggak boleh pipis. Nah aku setelah ditanyai itu langsung pipis, jadi kayaknya obat yang dimasukkan tuh jatuh. Sampai pagi itu nggak kerasa apa-apa. Itu aku sekitar jam 11-an masih minta nasi pecel karena kan aku pengen dan lapar kan, jadinya aku makan nasi pecel itu. Terus pagi sampai jam 4 aku nggak ngerasain apa-apa. Terus mertua aku tanya ke mbak susternya itu, mbak kok ini gak kerasa apa-apa, kok gak piye-piye. Terus bedanya mbak suster itu bilang, ya belum toh bu, engko nek enek apa-apa bingung, nek wis lara bingung, dinteni sik, sing sabar. Oke, sabar. Nah habis itu jam 6 aku dicek lagi, diinduksi lagi, induksi kedua. Aku juga belum ngerasain apa-apa kan. Terus habis itu semuanya sudah pada panik, kok gimana anak ini kok gak ngerasain apa-apa, takutnya kan terjadi apa-apa juga sama anaknya. Nah di situ mulai mertuaku itu nyuruh aku operasi, karena kan takut ya, namanya orang tua sudah lama dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari, 5 hari pas hari Selasa itu nyuruh operasi. Dan itu meyakinkan sepupu aku, disuruh ngomong sama aku, gimana kalau operasi, nanti takutnya ada apa-apa sama anaknya, kan Eman kasihan juga sama aku. Pokoknya ngeyakinin banget kalau aku tuh harus operasi. Nah tapi di dalam hati kecil aku tuh pengen banget lahiran normal. Walaupun sudah tahu kondisinya seperti itu, tapi aku masih yakin aku masih bisa melahirkan dengan normal. Nah akhirnya sudah debat, mbak susternya itu sudah bawa catatan kalau aku sudah mau dioperasi. Nah kan minta tanda tangan juga sama suami aku. Nah terus mbak susternya masuk ke ruangan, gimana, sudah yakin ini mau dioperasi? Walaupun nanti operasi ini nanti nunggu dokternya sampai jam 8 karena dokternya kan jam 8 pagi baru datang. Nah aku tanya sama mbak susternya, mbak emang kayak aku ini normal apa enggak, soalnya aku baru lahiran pertama kali. Kata mbak susternya, ya nggak apa-apa mbak, itu memang normal karena kan baru pertama kali, kalau yang kedua memang lebih mudah mbak. Oh berarti ini normal ya mbak? Ya normal mbak, cuma ya terserah, kalau memang mau operasi ya nggak apa-apa, tapi ya nunggu dokternya sampai jam 8. Nah karena aku malah lebih percaya sama mbak susternya, akhirnya aku gini, oke nanti kalau aku sampai jam 7 belum merasakan apapun, aku mau dioperasi. Nah kalian tahu jam 7 kurang seperempat aku sudah merasakan yang namanya kontraksi. Sakit banget, itu sakit sampai aku bolak-balik pergi ke kamar mandi. Nah di dalam ruangan itu aku ditemani sama suami aku, sepupu aku yang sudah pernah ngelahirin, sama sepupu aku yang belum nikah. Nah 3 orang itu sebenarnya kan nggak boleh banyak-banyak di ruang tunggu itu, tapi kebetulan di ruang melahirkan itu cuma ada aku aja, jadi
kayaknya dibolehin deh double keluarga aku gitu. Terus aku bolak-balik ke kamar mandi karena kan kayak mau pipis terus mau pipis itu sampai dituntun sama sepupu aku sama suami itu. Aku pokoknya bolak-balik. Habis itu dicek lagi, aku pembukaan 3 yang sudah lebar. Nah kan bukaan 3 lebar ya itu istilahnya. Habis itu kan dicek itu sambil diinduksi lagi, jadi induksi sudah ke 3 kali. Setelah diinduksi ke 3 kali, habis itu bukaan 4. Habis bukaan 4 itu aku juga masih pipis bolak-balik ke kamar mandi, terus suakit banget. Bukaan 4, habis bukaan 4 langsung bukaan 7. Bukaan 7, habis bukaan 7 itu langsung 8, ketuban aku belum pecah. Nah itu kan pembukaan 3 lebar ya. Habis itu kayaknya di pembukaan 3 lebar terus diinduksi lagi langsung pembukaan 4. Itu sakitnya sakit banget kayak orang dilepen itu kayak yang suakit sampai perut sakit. Jadi aku bolak-balik ke kamar mandi. Nah habis pembukaan 4 suakit banget langsung pembukaan 7. Nah untungnya di situ aku ditunggu sama suami aku, sepupu aku 2 itu. Jadi aku sepupu aku, aduh kamu bau ketek galeh. Terus ada lagi sepupu aku yang besar, aduh kowe kok dimen galeh. Terus suami aku, aduh ampun merokok. Jadi itu kayak kita menahan sakit sambil pokoknya kita bingung banget pokoknya. Jadi sampai ayo balik aku cekeli mana. Jadi kita sebenarnya tuh butuh temen, tapi itu kayak rasanya gimana ya, pokoknya gak karu-karuan bingung gitu loh. Tapi ditungguin, pokoknya ditunggu sama 3 orang ini sampai bukaan 9. Nah habis bukaan 7 kan bukaan 8. Itu ketuban aku pecah bukaan 8 atau bukaan 9 ya. Bukaan 8 itu kayaknya ketuban aku pecah. Bukaan 8 ketuban aku pecah. Awalnya aku tanya dulu ke mbak bidanya, mbak susternya itu, kalau ketuban pecah itu rasanya gimana? Ya kayak pipis mbak, tapi nggak bisa diempet gitu. Akhirnya di bukaan 8 itu ketuban aku pecah, rasanya sur kayak gitu ya. Terus habis bukaan 8, terus bukaan 9 dicek lagi kan nggak boleh ngeden. Jadi aku pengalaman juga, aku kan sebelumnya lihat vlognya Kak Anissa Aziza, suaminya Raditya Dika. Oh vlognya Kak Radit kalau nggak salah, pokoknya salah satu vlognya mereka berdua lah. Itu ngajari kalau kan nggak boleh mengejan dulu, jadi atur nafas, pokoknya menahan sakit itu nggak boleh sampai kita mengejan. Pokoknya mengejan itu pas pembukaan sudah sempurna. Jadi aku tahan, kalau sakit aku rasanya mengurangi sakit sih kayak gitu, jadi nggak boleh mengejan dulu. Nah habis itu pembukaan sempurna, pembukaan 10 itu aku, oh ya pembukaan 10 aku masih ditunggu ya sama sepupu aku itu. Tangan kanan suami aku tangan sebelah kiri, yang kaki kiri ini bidan, kaki kanan bidan, kaki kiri sepupu aku yang satunya lagi. Jadi posisinya sudah bukaan sempurna itu masih ditunggu ya. Jadi masih dulu, ayo 1, 2, 3 langsung disuruh mengajar, karena aku nggak pernah mengajar ya, nggak boleh suara kayak gitu. Jadi mengajarnya kayak orang maaf orang pup itu ya. Jadi mengajar, tapi yang aku keluarin pupnya. Sampai mbak bidanya bilang, mbak emang ini sampean nggak pup berapa hari toh mbak. Sampai aku malu, tapi biasa aja sih. Terus habis itu aku pipis bolak-balik ya, sampai aku diselang itu supaya pipisnya keluar. Tapi nggak bisa keluar. Tapi pas aku mengajar lagi keluar lagi pipisnya. Sampai akhirnya pembukaannya kan sudah sempurna ya tadi ya, sudah mengajar, terus posisinya sudah lemas.
Nah aku salahnya itu pagi nggak makan, cuma makan sari roti yang 4 ribuan itu loh. Nah posisinya sudah lemas, itu disuruh megangi kakinya sendiri itu. Akhirnya aku bilang sama mbaknya, mbak aku nggak mau kayak gitu, aku sudah capek, aku mau sakarepku dewe ya. Sampai dibiarin sama bidannya, soalnya aku selalu lemes banget. Nah pas pembukaan sempurna, akhirnya suami aku sama sepupu aku disuruh keluar. Habis itu ada bidan atau susternya itu 6 orang apa 4 orang yaitu masuk, terus megangi aku sama kaki aku, terus ada dokternya satu. Ayo hitungan ketiga langsung mengejan sekeras-kerasnya, jadi 1, 2, 3 kayaknya digunting juga ya, truk langsung keluar. Wah, langsung aku Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu tepat jam 1 siang keluarnya si dede ini jam 1 siang. Pokoknya selesai sampai dijahit itu setengah 2 siang. Di situ sudah selesai, aku pindah kamar karena mungkin darahnya terlalu banyak dikeluarkan, jadi aku lemas, jadi harus dipindah pakai kursi roda. Nah di situ aku karena masih disuntik ya kan, pas waktu jahit itu disuntik bolak-balik, dijahit, mungkin karena masih terpengaruh oleh obat bius, jadi itu aku kayak ngawang gitu pikiranku. Katanya orang-orang punya rekamannya ya, kayak aku kayak masih mengejan, masih mau melahirkan, kayak masih nangis-nangis gitu loh. Nah itu aku asiku kan belum keluar, jadi memang di ini kan anak juga harus mimi asi dulu walaupun nggak keluar, cuma keluarnya bening gitu loh. Nyampe rumah akhirnya sama orang rumah itu dibikinkan jamu kepiokan itu dari daun-daunan yang kita ramban sendiri. Terus tipsnya lagi makan bengkoang sama pepaya. Nah itu hari pertama aku memang nggak keluar asinya, hari kedua aku konsumsi itu langsung keluar asinya lancar. Nah untuk biaya di rumah sakit lahiran normal ini sebenarnya 3.800.000-an, cuma kalau di total karena ini hari pertama, karena asik nggak keluar itu pakai susu formula sama dikasih dot, kira-kira totalnya 4.030.000-an itu kalau melahirkan normal di rumah sakit swasta. Sebenarnya kalau di mana di puskesmas atau kita pakai BPJS itu gratis, free ya, cuma karena aku kemarin rujukanya di rumah sakit swasta jadi bayar sendiri mandiri. Kalau di bidan biasanya habisnya kira-kira 1.400.000-an itu sudah lengkap semuanya. Terus persiapan lagi kalau teman-teman, kalau di hari pertama itu kan tadinya dimintai jarik pertama kali, sama dimintai baju buat anaknya, jadi bedong, kupluk, terus kaos kaki, kaos tangan, jadi harus lengkap ya teman-teman. Kemarin aku lupa bawa kupluknya si dedek, jadi harus bawa, wajib itu. Terus sabunnya anak, sabunnya orang tua, baju ganti. Nah baju ganti ini untuk orang tua kalau bisa yang kancing depan, dasternya kancing depan supaya mudah ya, terus yang longgar. Nah terus yang CD atau branya, kalau brandnya bisa lebih besar untuk bra menyusui, tapi kalau CD jangan pakai yang CD hamil, jadi CD yang baru aja karena kan perut kita sudah kempes. Nah buku pink seperti ini wajib dibawa kemanapun ya, kalau teman-teman pas bepergian, pokoknya bawa anaknya wajib dibawa. KTP, dompet, uang ini wajib ya. Terus buku pink sudah, jarik, baju bayi bawa 3, kupluk, kaos kaki, sarung tangan, terus daster. Ibunya boleh bawa 3. Aku tuh Senin malam 1, Senin, Selasa 2, 3, bawa 5-an lah, bawa 5 untuk dasternya. Jangan lupa ganti untuk ayahnya juga ya, soalnya ayahnya kemarin kayaknya nggak bawa ganti, akhirnya pulang bawa ganti. Terus
sabun untuk bayi ya, sabun untuk bayi. Bedak biasanya nggak dipakai bedak, boleh pakai bedak tapi bedaknya itu bedak padat yang khusus muka itu, bedak pijin itu boleh. Kalau bedak yang bubuk nggak boleh buat muka karena takutnya terhirup si bayi. Sandal jepit juga wajib bawa ya, soalnya nanti pas waktu mandi kita butuh sandal jepit. Saya kemarin ke rumah sakit pakai sandal jepit, nggak apa-apa lah. Nah penting lagi, soalnya kan kalau bayi itu kan pupnya kan dipopok, terus kalau kita ganti kan nggak mungkin ya pakai air, jadi pakai tisu basah. Tisu basah boleh bawa banyak, bawa 6 atau 3 itu ya kan, biasanya satu berarti satu, itu bawa 3, bawa 6 lah, 6 buah tisu basah. Tisu kering juga harus bawa banyak karena nanti habis tisu basah terus dibilas sama tisu kering. Air minum ini juga kalau bisa belinya langsung banyak biar nggak bolak-balik, karena kan nanti yang nunggu terus kita sendiri yang minum, suaminya. Cemilan itu juga wajib bawa juga ya, saya kan lapar terus. Nah popok bayi yang newborn kalau kemarin dapat aku bawa sendiri, cuma dari rumah sakit itu juga dikasih, mereknya Happy Nappy, soalnya kan lebih tipis. Kalau aku kemarin bawanya yang Sweetie kalau nggak salah, yang newborn. Terus popok ibu, nah popok ibu ini kan ada yang pembalut melahirkan, cuma kalau hari pertama pakai pembalut melahirkan itu cuma tahan berapa jam aja. Jadi aku saranin pakai yang popok dewasa itu, popok dewasa. Kemarin akhirnya aku beli yang popok dewasa. Terus nanti kalau sudah di rumah, teman-teman nggak perlu pakai yang pembalut bersalin, nggak perlu. Jadi beli, ini saran dari bidan ya, jadi beli Protex atau merek apapun pokoknya yang nggak bersayap. Itu kalau Protex harganya 18.000, dapat 60 pads. Jadi supaya kita sering ganti, supaya jahitannya sering dibersihkan, sering kena air. Nah itu supaya lebih higienis juga dan membantu jahitan lebih kering karena kan sering gonta-ganti pembalut. Jadi saya saranin pakai yang pembalut biasa aja, itu 18.000. Kalau sekarang mungkin 20 ribuan, 20 ribu dapat 60 pads, itu murah banget. Terus apalagi ya, nah ini bedong tadi sudah ya, bedong. Terus gendong. Nah gendongan ini teman-teman jangan pakai yang instan dulu kalau yang baru lahir, karena kan nanti yang nunggu orang tua ya, kayak mertua, kayak bude, orang tua. Nah itu teman-teman pakainya gendong jari. Kemarin saya lupa bawanya gendong instan, kenapa malis iwuh ya, jadi pakainya gendong jari, gendong sewek itu loh, sewek gendong jari. Terus kalau ada yang nungguin nggak ada tempat, bawa tikar buat yang nunggu itu. Ini apa, oh ya, baju ganti ayah dan ibu sudah ya. Nah aku pengalaman juga, karena aku dudukku itu pas aku dijahit nggak langsung plak, karena kan sakit ya, aku tuh miring-miring gini duduknya, akhirnya jahitan aku buka. Jadi saran aku kalau habis melahirkan duduknya yang perawat aja, memang agak sakit tapi itu nggak membuat jahitan bengkak. Nah dari dokter juga itu dari ibu bidan itu nyaranin minum CDR 2 hari 1 kali, diminum siang hari. Jadi pas waktu seger itu untuk mencukupi vitamin C nya kita. CDR ya, CDR 2 hari 1 kali, diminum siang hari. Terus tips BAB lancar, kalau habis melahirkan itu kan kita sulit untuk BAB, kan nggak boleh ngedin juga kan, nggak boleh. Nah teman-teman bisa konsumsi pepaya. Teman-teman nggak perlu khawatir juga, nanti kalau saya dulu habis melahirkan itu 5 hari baru BAB, dan itu nggak perlu ngeden, itu akan keluar sendiri. Jadi teman-teman bisa konsumsi pepaya atau kates. Untuk makanan sehari-hari dulu saya itu masih tarak ya, masih tarak, tapi karena disitu bidan nyaranin juga boleh makan daging, sayur-sayuran, pokoknya aku lupa yang hijau-hijau itu untuk memperlancar ASI juga, supaya gizinya juga lengkap. Gitu, jangan makan tahu tempe aja ya, kita kan juga sedih kalau makan tahu tempe aja. Itu teman-teman sharing aku tentang lahiran dan persiapan
sebelum melahirkan. Kalau ada pertanyaan, saran, atau pertanyaan mengenai program hamil, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.